Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini kita ketemu lagi pada pelatihan materi untuk pembelajaran daring, ya. Hari ini kita akan masuk pada materi yang ketiga. Materi satu kemarin sama Bu Epi, materi kedua sama Pak Dani. Ini mungkin materi ketiga, materi terakhir sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke sesi on. Jadi innya kita ada 3 materi. Nanti onnya lama ya Bu ya. Onnya itu lama sampai dengan bulan sampai dengan hari Selasa. Jadi nanti tugas-tugasnya akan dikumpulkan pada hari Selasa. Alhamdulillah pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai fleksibilitas penggunaan media daring dengan menggunakan berbasis web, gitu ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai sampai sejauh mana pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Oke, materi yang pertama untuk sesi keempat ya, yaitu adalah pertama peningkatan fleksibilitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi kemarin kita sudah belajar menggunakan berbasis Android, nah sekarang kita berbasis web. Sebelum pelaksanaan, izinkan saya untuk mengenalkan diri ya. Nama saya Eka Moyana, panggilan akrabnya itu Eka ya. Kebetulan saya jangan salah nomor 1 Manunjaya. Handphonenya sudah saya share ke Bapak Ibu semua, ada di grup Bu ya. Untuk email yang bisa dipakai itu adalah Nadira Dwi Rama, ini yang menggunakan Yahoo. Kalau yang menggunakan Gmailnya adalah Eka717273. Latar belakang pendidikan, pertama saya sekolah di SD 1 Manunjaya, SMP Negeri 1 Manunjaya, untuk SMA-nya di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Untuk akademinya, saya pertama ngambil jurusan manajemen informatika di AMI Sukapura, selanjutnya ngambil jurusan teknik informatika di STIMIK Tasikmalaya, selanjutnya ngambil jurusan teknik elektro di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ngambil juga studi di jurusan software engineering di STIMIK, LIKMI, Bandung, dan yang terakhir adalah untuk sekarang saya kemarin masuk ngambil studi di Microsoft Corporation. Kebetulan saya ngambil MTA, bidang disiplinnya yaitu di Microsoft Teknologi Sertifikat, jadi di MTA-nya. Selanjutnya untuk pengalaman bekerja, mungkin dibandingkan dengan Bapak Ibu, saya masih anak-anak, Pak. Kebetulan dari mulai tahun 2001 saya sudah masuk ke dalam tim perancangan sistem perpustakaan digital. Pertama kali ada virtual library. Selanjutnya masuk ke tim perancangan sistem komputerisasi digital untuk lampu lalu lintas, jadi lampu lalu lintas digital, traffic light. Selanjutnya sebagai tim IT department atau yang dikenal dengan electronic data processing di satu perusahaan di Majalengka dan Mendo. Selanjutnya sebagai staf pengajar di SMK Negeri 2 Ciamis, juga sebagai staf pengajar di STIMIK Tasikmalaya, dan staf pengajar juga di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Betul, untuk di SMK saya ngajarnya dikonsentrasikan pada teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak. Untuk di STIMIK kebetulan saya ngajar di rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Juga ada beberapa perusahaan. Pertama ada di Direct Art, kebetulan ini bergerak di bidang hardware dan maintenance ya, untuk perangkat dan pemeliharaan perangkat keras. Dan yang kedua di AGR IT Solution. Kalau ini bergerak di bidang software engineering atau perancangan sistem. Moto saya sederhana Bu, awali dengan yang sederhana. Jadi karena kita awali dengan yang sederhana, maka kita santai aja boleh ya. Nikmatin pertemuan ini, materi ini dengan santai. Boleh sambil ngopi ya Bu dan sebagainya.
Itu aja perkenalan sedikit mengenai CV atau profil saya. Nah, kita masuk ke materi. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai Google Classroom, alasannya kenapa materi Google Classroom merupakan salah satu materi di dalam pelatihan virtual ini, gitu ya. Pertama, saya mendapatkan beberapa catatan. Yang pertama adalah Google Classroom merupakan platform pembelajaran dari rekomendasi Kemendikbud. Jadi kebetulan Classroom ini merupakan rekomendasi dari Kemendikbud ya, untuk belajar dari rumah. Nah ini saya kutip dari tulisannya Ibnu Aziz ya, foto antara foto. Nah ini dia mengatakan bahwa siswa SD belajar menggunakan sistem daring di Jakarta Timur. Jadi di beberapa daerah itu sudah menggunakan sistem daring dengan menggunakan platformnya Google Classroom. Juga saya ngutip dari Tirto ID, di sana menuliskan sebuah artikel bahwa pemerintah melalui Kemendikbud menyebut Google Classroom sebagai salah satu platform pembelajaran daring terkait himbauan belajar dari rumah demi mencegah pandemi virus corona. Jadi ada rekomendasi dari Kemendikbud, salah satu media atau salah satu platform untuk pembelajaran daring itu adalah menggunakan Google Classroom. Itu pernyataan pada tanggal 16 Maret 2020. Nah, berawal dari itu, maka dalam materi pembelajaran ini kita sepakat untuk memasukkan Google Classroom sebagai salah satu materi yang dipelajari pada pelatihan untuk pembelajaran daring berbasis virtual. Kenapa dengan Google Classroom? Nah, gitu Pak ya. Kenapa pakai Google Classroom? Nah, di sini Google Classroom itu memungkinkan bahwa kegiatan belajar mengajar lebih produktif. Dikatakan lebih produktif karena di dalam Google Classroom ini kita lebih bisa berkreasi sesuai dengan kreasi dan motivasi kita, ya. Jadi kita bisa berkreasi apapun, kita bisa menggunakan itu dalam metode pembelajaran, baik pembelajaran berbentuknya visual, pembelajaran berbentuk audio, pembelajaran berbentuk audio video, maupun pembelajaran berupa teks. Yang kedua adalah di dalam Google Classroom juga ini bisa menyederhanakan tugas. Jadi kita bisa mengirimkan tugas, bisa menerima tugas, bisa mengomentari tugas ya. Kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah kolaborasi keterhubungan antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua dengan siswa. Jadi dan siswa dengan siswa. Jadi ini komunikasinya akan lebih fleksibel. Nah, di dalam Classroom juga kita sebagai pengajar itu dapat membuat kelas, dapat memberikan tugas, dapat mengirimkan masukan, dan melihat semuanya sesuatunya di tempat. Jadi kita memanage semuanya itu adalah pada satu tempat. Nah itu kelebihan dari Classroom ya. Maksud di sini membuat kelas, kita bisa saja tidak hanya membuat satu kelas. Misalnya dalam satu kelas itu ada kelas regulernya, maksudnya semua siswa, ada juga kelas diskusi. Misalnya kita memiliki 20 anak, nah kita bagi menjadi 4 kelompok, misalnya 5. Kita bisa membuat kelas kecil ya di sana. Nah jadi tidak hanya terpaku pada satu kelas pembelajaran. Yang jadi bahan pertimbangannya juga bahwa pembuatan Google Classroom ini sangat sederhana sekali, Pak. Kita hanya tinggal memiliki akun Google yang email Gmail, ya. Kita bisa sudah menggunakan Classroom, ya, dan dapat digunakan dengan secara gratis. Ini ya Samsung ngutip dari webnya tirta.id. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan Google Classroom yang dapat kita manfaatkan di dalam pembelajaran berbasis virtual ini. Nah, adapun beberapa fitur ya atau layanan yang diberikan oleh Google Classroom itu adalah pertama membuatnya mudah, Pak. Ya.
Ada yang layanannya bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa. Jadi kita sama seperti Edmudo, nggak jauh beda ya. Kita membuat kelas, terus kita mengundang siswa, ya, serta asisten pengajar. Maksud asisten pengajar di sini adalah, misalnya kita memiliki ketika kita ngajar itu ada guru pendamping atau guru PPL misalnya ya. Nah, kita bisa memasukkan dia ke kelas kita ya, dengan posisi dia bukan sebagai siswa tapi dia sebagai asisten pengajar. Jadi di dalam satu kelas ada 2 guru. Kita sebagai guru pamongnya, nah nanti yang satunya lagi sebagai asisten pengajar. Dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama, hak untuk mengakses, hak untuk memeriksa, hak untuk memberikan tugas, itu sama. Yang kedua adalah kita memiliki yang disebut dengan halaman tugas. Jadi ada halaman tugas, kita bisa memberikan tugas kelas. Mereka dapat membagi informasi, bisa diskusi, apakah diskusi dengan gurunya maupun diskusi dengan peserta didik yang lain. Sama, tidak jauh berbeda dengan Edmudo. Maka dengan ini kami memberikan 2 materi itu, ya, 2 materi antara Edmudo dengan Google Classroom supaya Bapak ada sebagai pembanding nantinya ya. Kalau ini bisa supaya yang mana yang sesuai dengan apa yang kira-kira di sekolah Bapak bisa diterapkan. Nah itu maksudnya, maka kami ada 2 materi ya, ada yang Edmudo-nya, ada yang Classroom-nya. Nah di Classroom ini kita dapat menghemat waktu dan kertas, ya kita tidak usah datang ke sekolah maksudnya Pak ya. Kita di rumah juga kita bisa membuat pembelajaran. Juga kita tidak memerlukan hard copy ya, atau kertas, kita sudah cukup dengan menggunakan soft copy. Nah itu adalah beberapa fitur untuk Google Classroom. Nah ada lagi fitur yang lain yang ini membuat kita lebih nyaman dengan menggunakan Google Classroom. Di antaranya adalah kita bisa menyelesaikan tugas ya, baik itu sebagai guru maupun sebagai pembimbing dalam satu waktu. Jadi kita bisa mengerjakan, mereka mengerjakan tugas, kita sambil memeriksa, itu bisa dalam satu waktu. Dan yang terakhir adalah fitur yang sangat menguntungkan bagi kita dengan Classroom ini, terjangkau dan disediakan secara gratis atau lembaga non-profit, sehingga karena kita disediakan lembaga non-profit, maka tidak akan berisi iklan. Jadi tidak ada iklan ketika kita lagi ngajar, ada iklan, bisa tidak ada ya. Nah itu adalah untuk fitur-fitur yang lebih dari aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, itu adalah untuk fitur. Nah, sekarang untuk menggunakan Google Classroom ini apa yang mesti kita siapkan? Ya, Bapak Ibu jangan terlalu melihat bahwa aplikasi ini mahal sekali atau harus apa. Yang penting yang Bapak Ibu harus miliki adalah koneksi internet, ya, koneksi internet. Dan presentasinya di up lagi Pak. Siapa? Presentasinya di up lagi. Oke. Kenapa Pak? Semua muncul. Ekul Maya teh. Saya pernah main. Ada Pak. Aya apa deui? Oke. Nah, tadi kita ulangi sedikit ya mengenai fitur yang terakhir ya. Yang terakhir itu utamanya gitu berada di yang profitnya Pak ya, yang non profit, sehingga kita tidak disibukkan dengan iklan ya, sehingga kita tujuan untuk siswanya akan lebih tercapai. Nah, ini mengenai perangkat, Pak ya, mengenai perangkat yang digunakan itu sangat sederhana sekali. Kita tidak usah menggunakan perangkat yang mahal-mahal. Yang penting di dalam menggunakan aplikasi ini adalah kita ada yang disebut dengan internet.
ya. Adapun untuk medianya itu bisa menggunakan komputer atau perangkat seluler berbasis Android maupun berbasis Apple, gitu ya. Nah, syarat yang kedua adalah kita harus memiliki yang disebut dengan portal atau browsernya. Nah, kebetulan browser yang support terhadap Google Classroom bisa menggunakan Chrome, bisa juga menggunakan Firefox, ya, bisa juga menggunakan Internet Explorer. Nah, jadi browser-browser juga yang sederhana yang seperti kita pakai sehari-hari. Jadi kalau kasarnya gini, Pak, selama anak kita atau selama kita bisa membuka YouTube, ya bisa kita pakai untuk menggunakan Classroom gitu, Pak. Karena kan YouTube biasanya menggunakan portalnya Chrome atau Firefox. Selanjutnya, keunggulan dari Google Classroom ini di dalam Learning Management System, ya. Jadi sistem pembelajaran itu adalah satu proses setting yang cepat dan aman, ya. Yang kedua adalah hemat waktu, dan yang ketiga meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Maksud di sini adalah yang cepat dan nyaman. Kita di dalam proses pembelajarannya sederhana. Makanya nanti saya sengaja nanti ketika kita materi langsung aja praktek, Pak, supaya kita nanti kita materi juga selesai gitu ya, karena tugasnya nggak jauh dari praktek itu. Kedua, hemat waktu yang tadi kita nggak usah banyak bergerak, dimanapun kita berada kita bisa menggunakan itu. Selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama. Di sini masuk kerjasama itu adalah di dalam hal berkomunikasi. Jadi kita bisa melakukan komunikasi antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, siswa dengan siswa. Untuk penyimpanannya ini adalah data terpusat, kita akan langsung di-share-nya ke Google Drive, ya, ke Google Drive. Dan yang kelima, pembagi sumber daya itu kita nanti selain bisa menggunakan Classroom ini juga kita bisa bergandengan dengan Classmeet, yang Bapak Ibu kemarin belajar, ya. Jadi misalnya kita untuk pembelajaran kita langsung Google Meet, nah nanti untuk tugas dan sebagainya kita bisa menggunakan Classroom. Nah, itu adalah beberapa keunggulan dari Google Classroom ya di dalam Learning Management System. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah dari mulai sebagai guru pengajar. Selanjutnya nanti di modulnya saya ini sudah sampaikan. Selanjutnya nanti selain sebagai guru pengajar juga nanti Bapak Ibu membuat dan mengelola kelas, menambahkan kelas, mengundang guru, mengundang siswa, mengatur hak akses kelas, menghapus siswa dan sebagainya. Nah, ini untuk materi ini nanti udah saya share di grup, ya. Nah, makanya untuk sekarang kita tidak usah ngambil dari PowerPoint, kita langsung aja ke materi untuk praktek. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran praktek untuk Google Classroom. Bapak Ibu nanti bisa langsung mencoba, Pak, ya. Bapak Ibu bisa langsung mencoba sehingga kita langsung komunikasi dua arah dengan Bapak, ya. Oke, siap. Ada, Pak, presentasinya tampil? Mudah-mudahan tampil ya presentasinya, siap. Pertama yang mesti Bapak siapkan adalah akun. Nah, kemarin ketika Bapak daftar udah disiapkan akunnya dengan email, ya, Gmail semuanya udah, ya, ada macam-macam. Nah, itu adalah sebagai modal kita untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu buka new tab, ya, tab yang baru. Nah, selanjutnya Bapak di sini tuliskan Classroom. Nah, di sini sudah ada, ya, untuk Classroom. Nah, nanti Bapak cari di sini, jangan yang ada Google, di sini ada yang classroom.yoga.com. Nah, ya, nah ini berarti kita masuk ke Classroom. Pak Den, bisa dimonitor ini bagus tampilannya?
Pak Den? Bagus. Oke, siap. Bagus, Bapak. Siap, Pak. Nah, nanti setelah masuk ke classroom, Bapak tinggal, kalau ini kan saya udah banyak kelas, Pak ya. Nah, ini udah banyak kelas, Pak ya. Nah, ini untuk bekas kelas yang tadi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, Bu. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada gabung ke kelas, ada buat kelas. Nah, sekarang kita akan coba membuat kelas. Kita coba buat kelas, Bapak Ibu tinggal klik buat kelas. Nah, klik yang ini, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa yang harus Pak isi. Yang pertama adalah nama kelas. Nanti nama kelas ini nama kelas yang berlaku Lampung. Ya, misalnya kita sekarang lagi di daring gelombang 4. Jadi saya akan isi nama kelas. Nama kelasnya adalah dari SD gelombang 4. Bagian ini Bapak tulis dengan nama gurunya. Misalnya yang mengampu kelas ini adalah Eka Mulyana. Mata pelajaran yang dibawakannya misalnya kebetulan mengasih pelajarannya adalah kelas U. Nah, kalau di ibu misalnya kalau di SD karena tidak ada mata pelajaran semuanya bisa diampu oleh ibu sendiri, di sana bisa ditulis kelasnya aja, ya kelasnya aja. Kelasnya aja misalnya kelas 6 atau kelas 3 atau kelas 4. Nah, untuk ruangannya kita misalnya saya ambil ruangannya adalah ruangan dari SD gelombang 4. Nanti mungkin untuk ibu nanti ruangannya sesuai dengan yang Bapak Ibu kelasnya, ruangan kelas B, ruangan kelas 6A, 6B, 6 kelas 5. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal klik buat. Nah, klik. Setelah dibuat, nah nanti ada, nah ini Pak, ada dari SD gelombang 4. Nah ini berarti Bapak sekarang sudah punya kelas. Nama kelasnya adalah dari SD gelombang 4 yang bocor satu. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Misalnya di sini ada tanda ke bawah. Nah ini untuk menjelaskan mata pelajaran apa, ruangannya di mana. Kalau sudah perlu kita naikkan ke atas. Di sini juga ada pilih tema. Nah, di sini pilih tema itu untuk gambar yang kita suka. Ya, misalnya gambarnya yang komputer. Kita masuk pilih tema. Ini pada ada yang masih hidup pada? Dulu. Paden? Ini mana suara? Suaranya. Oke, siap. Supaya tidak ngehiung. Nah, ini ada ngehiung ya. Itu suara berisik. Selanjutnya, setelah kita punya kelas, di sini ada kelas, di sini ada fitur yang pertama tadi ya, keterangan kelasnya. Kedua adalah pilih tema. Nah, ini untuk menentukan temanya. Banyak Pak ya. Ada English History, ada matematik, sains dan sebagainya. Kita gantilah menjadi ini misalnya. Selanjutnya, di sini juga Bapak Ibu bisa mengupload foto. Misalnya di sini mau pakai foto, Pak ya, bisa ya. Nah, ini nanti fotonya tinggal Bapak Ibu pilih dari komputer Bapak Ibu yang sudah disiapkan untuk dokumen fotonya, Pak ya. Nah, itu adalah untuk memasukkan foto. Selanjutnya, di sini bagaimana kita cara mengundang siswanya. Cara mengundang siswanya sederhana sekali. Kita tinggal klik ini ya, Pak. Di-up lagi presentasinya. Tadi ketutup sama yang Pak siapa Pak Ervan. Oh gitu ya. Siap. Jadi kepada Bapak Ibu jangan melakukan presentasi ya. Oke, ada apa Den? Tampil? Udah.
Yes, ya, Ibu ya. Kita tadi sampai mana nih? Sampai ke ini ya. Sampai upload sudah. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang lain, Pak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bagaimana kita untuk mengundang kelas, untuk mengundang caranya gampang, Pak. Kita tinggal klik ini. Nah, kode ini nanti akan dibagikan untuk mengundang peserta. Ya. Ini tinggal copy aja. Nanti silakan di share di, contoh saya akan di share di mana, di teksnya di sini ya. Oke, nah di share. Nah, bisa kita share di sana. Nanti kita bisa mengundang. Nanti kita sambil praktek ya Bu ya, santai aja. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah tugas kelas. Tugas kelas ini digunakan untuk membuat atau menyampaikan materi, menyampaikan tugas, menyampaikan pertanyaan, kuis, dan sebagainya. Yang ketiganya adalah anggota. Anggota ini, nah ini udah ada Pak Alam Bahtiar, ini udah masuk ya. Barusan saya sudah kasih kode gabungnya ya. Nah ini ada, ini adalah untuk menentukan anggota. Di sini yang terakhir adalah untuk menentukan nilai. Nah, karena kita di sini belum ada anggotanya, baru Pak Alam, terus belum kasih tugas, maka di sini kita ada lumayan nilai. Nah di sini juga ada forum ini untuk diskusi ya. Pak Alam sudah oke, siap komandan ya. Beliau juga sama instruktur Bu. Nah ini kita bisa berdiskusi, komunikasi Pak ya. Atau nanti Bapak Ibu di sini bisa ngasih pengumuman. Nah sekarang Bapak Ibu coba ya, Bapak Ibu silakan buat Google Classroom-nya dan silakan kode ininya dimasukkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini Pak. Bapak Ibu nanti ketika ngetik Classroom, ngambilnya bukan yang gabung, bukan yang buat kelas, tapi yang gabung ke kelas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal di copy, tinggal dimasukkan kode yang tadi saya sudah kasih. Di sini tinggal gabung. Ya, oh ini salah nih. Nanti saya salah nih. Yang mana? Oh, yang ini kita lihat lagi. Kita tinggal di sini pilih gabung ke kelas. Apa ini itunya. Nah, untuk gabung ke kelas saya tidak bisa gabung. Kenapa? Karena saya sebagai pengajar, ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa gabung ya. Tadi ketika saya masukkan di sini, perhatikan Bapak Ibu, ketika saya buat di kelas, terus saya masuk ke sini, terus saya gabung ke kelas, saya masukkan kelas yang saya, maka di sini tidak bisa bergabung. Kenapa? Karena kode ini adalah kode yang dipakai untuk menjadi guru. Masa guru bisa merangkap siswa, itu nggak mungkin. Makanya ini tidak bisa saya masukkan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu ikuti perintah yang barusan, makanya coba silakan gabung ke SD gelombang 4. Nah, boys, ini udah pada masuk ya. Nah, ini silakan sampai santai aja kita ini sampai berjalan. Oke, ini sudah ada ya. Nah, kita bisa lihat yang gabung di sini udah ada 24 siswa. Kita refresh lagi, mungkin nambah. Nah, udah ada 25 siswa, Bu ya. Oke. Nah, kalau mau mengundang guru berarti tambahkan yang ini, kita undang gurunya siapa ya. Itu untuk mengundang guru dengan menggunakan email. Nah, itu adalah untuk bergabung. Sekarang ini udah bergabung, udah banyak ya, teman-teman kita udah bergabung. Ya udah ada 9 siswa. Nah, kita perlahan-lahan aja. Kita perlahan-lahan supaya materinya sampai. Kita tunggu teman-teman yang mau bergabung, silakan ya.
Sudah ada 34 peserta ya. Oke, sambil kita nunggu teman-teman kita bergabung ya, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat kelas, maka langkah yang kedua adalah membuat tugas atau materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa untuk membuat tugasnya. Ada beberapa pilihan, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, ya. Untuk materi, kita pilih materi. Biasanya Bu, kalau kita ngajar itu jangan dulu buat pertanyaan, ya Bu ya. Jangan dulu buat tugas, buat dulu apa? Materi, ya. Nah, materinya bisa dengan menggunakan Google Meet. Seperti gini, kita langsung ke ngobrol materinya. Nanti silakan tugasnya lihat di Classroom. Atau kita memasukkan tugasnya di Classroom juga, materinya. Ya. Misalnya saya ngasih materi mengenai tumbuhan misalnya ya. Judulnya adalah materi 1 mengenai tumbuhan. Di sini dijelaskan biasanya kalau saya itu di sini sesuai dengan kompetensi dasar dan KI ya, KDKI ya. Nah, jadi tujuannya apa materi tumbuhan itu ya? Biasanya kalau kayak kita tulis aja. Kalau di SD masih mungkin sama ya, Pak, KDKI ya, atau sudah diganti saya nggak tahu ya. Sekarang sering banget yang terganti istilah gitu ya. Tujuannya misalnya setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui jenis tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu diberikannya ke siapa ya? Untuk siapa? Berarti untuk kelas yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya, apakah semua siswa atau mau dipilihan? Ada saya aja siswanya, nanti kita bisa tinggal dipilih siswanya siapa yang akan kita sampaikan. Tapi kalau semua nanti silakan pilih semua. Nah, di sini Bu masukkan topik. Topiknya apa? Misalnya topiknya adalah mengenai materi 1 tumbuhan. Nah, untuk materinya kita bisa ditambahkan. Nah, di sini bisa kita ngambil dari Google Drive, bisa kita ngambil dari link, bisa kita ngambil dari file yang sudah kita buat, atau kita bisa ngambil dari YouTube. Contohnya adalah salah satunya kita ngambil dari YouTube. Nah, dari YouTube misalnya di sini Bapak Ibu tuliskan aja, kita cari video pembelajaran, video pembelajaran interaktif ya. Kalau video aja nggak apa-apa. Pembelajaran interaktif mengenal tumbuhan. Nanti disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa. Nah, di sini ada banyak Bu, media pembelajaran ya. Nah, coba kita ambil satu aja, ciri-ciri tumbuhan kelas atau mengenal tumbuhan ini, klik. Setelah diklik, baru kita tambahkan. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sudah memiliki satu materi mengenai tumbuhan dengan media untuk ke anaknya berupa media interaktif pelajaran. Kenapa kemarin materi pertamanya adalah Pikon dan streaming YouTube? Maksud saya adalah Bapak Ibu nanti YouTube-nya buat sendiri. Rekam sendiri di rumah jadi YouTuber gitu misalnya ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu ketika belajar video conference sama anak-anak ya,
pertemuan virtual, Bapak Ibu rekam untuk YouTube. Nah, nanti jadi satu sangat ada remedi atau pengulangan materi, Bapak Ibu tidak usah pembelajaran lagi, tinggal mengambil link dari YouTube yang sudah Bapak Ibu simpan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi berkesinambungan antara satu materi dengan materi yang lain ya. Nanti Ibu juga jadi YouTuber. Nah, itu media pembelajaran interaktif dengan video. Nah, selanjutnya kita setelah ini semua selesai, kita posting. Kita posting, maka nanti coba dibuka di kelas Ibu, nanti akan ada di tugas kelasnya adalah materi satu tumbuhan. Ya, nanti silakan Ibu, kan ada Bapak Ibu udah banyak yang bergabung ya. Coba dicari di sana. Nanti hasilnya seperti ini Pak, Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa langsung dibuka. Nah, jadi anak belajarnya lebih aman Bu. Wah, ini YouTuber kan ya. Sambil lihat, tapi anak belajar menggunakan YouTube, tetapi kita diarahkan link-linknya yang mana yang mesti anak buka gitu. Ya. Jadi diarahkan sama kita nih untuk materi ini linknya ini, materi ini linknya ini. Nah, ini adalah salah satunya. Itu adalah untuk pembelajaran dengan menggunakan materinya adalah YouTube, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki satu materi mengenai tumbuhan. Nah, sekarang kita ada lagi, karena ini kurang cukup, kita buat lagi materi 2 mengenai tumbuhan. Tetapi kita membuatnya materinya adalah berupa dokumen atau berupa buku-buku atau artikel-artikel yang sudah kita siapkan ya. Misalnya materi 2 mengenai tumbuhan. Nah, di sini silakan Ibu sesuai dengan KDKI-nya seperti apa. Di sini juga sama topiknya kita buat. Di sini jadi materi 2 tumbuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini misalnya kita sudah punya file atau artikel yang berhubungan dengan tumbuhan. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal dicari di file. Di mana posisinya di-upload, silakan cari di mana filenya. Misalnya saya udah punya nih filenya mengenai pengertian tumbuhan dan cara contoh gambarnya. Open. Nanti upload. Nanti, nah setelah ini semua baru kita posting. Jadi posting itu adalah perintah untuk menyebarkan ke peserta. Nah, di sini sudah ada Bu. Ada materi 1, ada materi 2. Ini materi 2 ini udah ada yang komen ya. Nah, komentar. Nah, terima kasih atas materinya Pak. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu komen-komennya. Berarti udah masuk, udah dibuka berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi 2. Materi 2 adalah menggunakan Word ya. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik, nanti tampilan di pesertanya adalah seperti ini. Mengenal tumbuhan. Nah, jadi Bapak penyampaian materi ke anak tidak terpaku oleh satu metode, Pak ya. Hanya metodenya membaca teks saja. Tapi Bapak Ibu bisa memberikan materi ke anak berupa video, berupa audio, Bapak merekam ya di OBS, ngobrol, anak-anak nih tumbuhan ini ada kelapa dan ya. Nanti disimpan, setelah itu nanti dikirim. Juga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan materi audio, video. Juga bisa Bapak Ibu memberikan materi dengan menggunakan virtual meeting ya, dengan menggunakan Google Meet. Nah, itu adalah materi. Jadi materinya Bapak bisa memberikan materi berupa tugas kelas yang macam-macam. Sekarang kita setelah buat materi baru kita akan coba membuat tugas. Membuat tugas, misalnya kita akan buat tugas berupa pertanyaan. Membuat tugas berupa pertanyaan. Misalnya di sini pertanyaannya setelah
melihat video pembelajaran 1 misalnya, video pembelajaran 1, sebutkan nama pohon, nama pohon misalnya. Nah, ini pilihannya adalah jawaban singkat. Nah, nanti petunjuk operasionalnya ini adalah petunjuk anak di dalam mengerjakan tugas. Misalnya, tuliskan jawaban Anda pada tempat yang disediakan. Nah, nanti ada Bu ketika itu. Nah, di sini jangan lupa kelasnya, ya, untuk kelas berapa, apakah untuk semua siswa atau sebagian siswa, dan di sini tentukan nilainya, Pak. Apabila benar 100. Batas waktunya, misalnya batas waktunya supaya anak tidak kapan saja membukanya, kita batasi untuk hari Sabtu, misalnya hari ini 1 hari, ya, dari mulai jam berapa sampai dengan misalnya akhirnya jam 18. Berarti soal ini berlaku sampai dengan jam 18. Nah, di topiknya Bapak jangan lupa, kalau Bapak di topiknya tidak diisi, ya, tidak buat topik, maka nanti yang tampilnya ini. Setelah melihat materi, kalau Bapak gitu di sini topiknya, nanti yang tampilnya adalah topiknya. Misalnya adalah tugas 1, materi 1. Nah, gitu ya. Saya biasanya suka seperti itu, Pak. Ya, kasih penjelasan yang sederhana ya. Tugas 1, materi 1, supaya nanti anak lebih jelas. Oh, ini berarti tugasnya materinya dari materi yang pertama, misalnya gitu, Pak. Misalnya di sini udah kita tayangkan. Kita tayangkan. Nah, jadi kita sekarang sudah punya 2 materi dan 1 tugas. Nah, nanti di anak seperti ini, ya. Mereka mau pertanyaan, tuliskan jawabannya pada pertanyaan yang disediakan, ya. Mereka Melena memposting pertanyaan baru setelah melihat ini. Nah, di sini ada diserahkan, ada diberikan. Diberikan berarti kita sudah memberikan soal pada siswa yang sebanyak 46 siswa yang sesuai dengan tadi yang ada di anggota 46, ya. Sedangkan yang ini diserahkan itu adalah pengerjaan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi kalau siswa belum membalas, berarti di sini masih 0. Tapi ketika ada siswa yang sudah mengerjakan, maka di sini akan berisi nilainya. Apabila ada yang mengerjakan 2 orang, maka di sini berubah ada 2 orang. Di sini menjadi 44. Ya, jadi terus sehingga nanti 46 ini akan pindah ke sini dan 0 akan pindah ke sini apabila semua siswa mengerjakan. Maka di sini, nah ini ada 1 ya, ada sudah 1 siswa yang mengerjakan, berarti di sini ada ini 46. Ini ada 1 siswa ya. Nah, apa nih komentarnya? Hadir. Oh ya, komentarnya hadir berarti dia selain ya hadir Pak. Nah, biasa untuk saya kalau pembelajaran Pak yang dijadikan dasar untuk hadir itu adalah tugas yang diberikan oleh siswa. Jadi kalau siswa tidak memberikan tugas itu jangan tidak hadir ya. Kalau saya seperti itu Pak ya. Nah, ini adalah ini. Nah, setelah diserahkan ini maka kita akan coba melihat hasilnya. Nah, ya. Dari yang pertama, oh berarti kita di sini ada 44 yang diberi tugas, 2 orang sudah mengerjakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Diserahkan, nah, berarti orang ini sudah mengerjakan tugas, Pak. Kalau ditugaskan, berarti Bapak sudah memberikan tugas, tetapi belum dikerjakan. Kalau yang terakhir ada dinilai di bawah. Nah, coba sekarang akan saya nilai dulu ya. Ibu Fitriani, nah ini pohon pisang, mangga, dan pohon rambutan. Saya klik di sini, oke. Ibu mendapat nilai 100. Nah, kita kembalikan ke sana. Di sini tulis
Bagus. Silakan Bapak biasanya di sini tulis motivasi buat anak Ibu ya. Kamu pintar. Nanti dikasih coklat ya, kalau ada coklatnya ya. Kamu pintar, kembalikan. Nah, di sana. Coba sekarang setelah ini kan masih ada satu yang belum saya periksa ya. Nah, di sini ada yang diserahkan, ada ditugaskan, coba Bapak lihat. Diserahkan, ditugaskan, dan terakhir ada dinilai. Ceraikan karena iya mah. Ya. Jadi ada 3. Nah, nanti Bapak Ibu lihat lagi di sini. Tugas-tugasnya sudah ada yang mengerjakan. Nah, ini diserahkannya sudah yang mengerjakannya ada 2. Isinya ada 2, ya ada 3. Nah, yang dinilainya hanya 1. Nah, Bapak bisa lihat di sini. Nah, di sini. Ini kalau di dalam buku nilai Bapak tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 gitu ya. Itu ulangan kecil, ulangan 2. Nah, berarti di sini rata-ratanya ada rata-rata nilai ada 100. Yang mengikuti ujiannya ada 46, tetapi yang masuk itu baru ada 3. Fitri, Ibu Prisma sama Pak Lis. Ini mereka sudah mengerjakan, tetapi yang diperiksa baru hanya 1, Ibu Fitriani. Gitu Pak ya. Karena ini belum dinilai Pak. Nah ini meskipun dia sudah mengerjakan, tetapi belum dinilai. Bagaimana nilainya? Nah kita lihat di sini di tugas ini. Nah kita nilai sekarang. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang Pak Prisma ya. Apa jawaban Pak Prisma? Oh ini pohon pisang, pohon mangga, pohon jeruk. Kasih nilai 100 misalnya. Atau kasih nilai karena kurang, misalnya harusnya ada 8, ini Bapak ada 3, kasih nilai 80 misalnya. Nah ini untuk dikembalikan. Silahkan misalnya lengkapi jawaban Ananda misalnya ya. Kasihlah motivasi lah buat mereka. Nah, sehingga di sini ketika dilihat Pak Prisma sudah ada dapat nilainya. Nilainya berapa? 80 ya. Karena barusan kita sudah kasih nilai. Nah, itu selanjutnya nanti di sini juga kelihatan. Ibu Fitri udah nilainya 100, Pak Prisma nilainya 80. Juga nanti di sini kita bisa kelihatan, bisa dicek. Nah, rata-ratanya berarti tidak 100 lagi. Kenapa? Karena ada yang dikasih nilai sama kita 80. Nah, gitu Bu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita untuk memeriksa dan memberikan tugas. Nah, itu tadi kita materinya adalah tugas pertama menggunakan pertanyaan. Sekarang kita buat lagi tugas kedua dengan menggunakan centang atau menjodohkan, Pak ya, biasanya itu ya. Menggunakan centang ya, memilih. Saya di sini tugas 2 materi 1 misalnya ya, materi 1 mengenai tumbuhan. Nah, ininya silakan berarti kerjakan kerjakan soal ini, dengan memilih jawabannya misalnya. Berarti kalau ini memilih jawabannya berarti harus banyak, anak bisa memilih banyak. Nah, kalau tadi kita tidak menggunakan blank quiz Pak ya, langsung. Kalau sekarang kita coba gunakan yang blank quiz. Nah, karena kita akan coba membuat soal yang lain. Nah, blank quiznya kasih contoh misalnya tugas 2 materi 1 mengenai tumbuhan. Deskripsinya yang tadi ya, silahkan pilih nama pohon
yang ada dalam materi 1 misalnya ya. Di sini untuk di sini juga sama, misalnya kita kopikan aja ini ya supaya sama, supaya tidak lama lagi. Nah, di sini bentuknya bukan pilihan ganda. Misalnya kita pengen yang centang yang tadi Pak ya, kotak centang misalnya. Klik. Berarti nah di sini opsi yang pertama adalah pohon mangga. Tambah lagi opsinya. Pohon yang kedua adalah pohon jeruk. Opsinya tambah lagi. Yang ketiga adalah pohon pepaya. Tambah lagi opsinya di sini adalah rumput bergoyang. Berarti pilihan sekarang jawabannya itu kan ada 3, 1, 2, 3. Kalau rumputnya nggak ada misalnya, berarti kita tentukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon pepaya. Kita ngasih soal, kita ngasih poinnya misalnya 100. Setelah itu kita selesai ya. Nah, jadi di sini udah aja nih jawabannya. Setelah itu baru kita kirim. Nah, setelah kita kirim, karena kita menggunakan blend quiz ya, menggunakan local formnya, kirimnya Bu jangan pakai email supaya gampang. Kita kirimnya menggunakan link atau tautan. Bapak Ibu tinggal salin aja ini ya, ini dari salin keluar. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ditambahkan pakai link. Lalu di sini paste dan tambahkan link. Nah, ini Bapak buang aja. Nah, setelah ini selesai, ini di set, ininya jumlah siswanya, ininya 100. Terus ininya waktunya dibatasi misalnya 4 sampai dengan jam 20 misalnya 00 ya. Selanjutnya Pak, topiknya diisi lagi Pak. Topiknya itu adalah tugas 2 materi tumbuhan. Nah, nanti di sini tugaskan baru. Berarti siswa Bapak itu sekarang sudah memiliki tugas 1, materi 1, dan tugas 2, materi 1. Kita tinggal di klik. Coba di sini ganti nama supaya lebih jelas ya, materi 1. Supaya sama. Kita tinggal diklik. Nah, nanti tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi anak nanti silakan pilih pohon yang ada dalam materi. Pohon mangga, pohon jeruk, pohon pepaya. Nanti tinggal dikirim. Ya, lihat skornya di sini masih kosong karena kita akan memasukkan skornya. Ya, ini baru totalnya. Nah, selanjutnya kita berarti sudah ada mengerjakan ini. Nah, untuk penilaiannya kita coba lihat. Nah, kita sudah memiliki 2 penilaian Pak dalam satu materi. Ada penilaian materi 1, ada materi kedua. Kalau materi 1, jadi kita bisa mengecek materi 1 siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Kalau materi 2 ini sama sekali belum ada yang mengerjakan. Nah, itu adalah memasukkan materi dan tugas dengan menggunakan Classroom. Ini sederhana sekali, Pak. Yang terakhir, yang ketiga, ini saya kasih contoh lagi. Misalnya yang pertanyaannya gambar, ya, yang pertanyaannya gambar. Oh, gimana kalau pertanyaannya misalnya bentuknya gambar? Kayak coba ya. Di sini berarti kita tugas 3 materi 1 tumbuhan misalnya. Berarti kita ada ini, nanti silahkan jawab pertanyaan. Nah, misalnya gitu ya, saya jawab pertanyaan. Nah, di sini kita masuk ke lagi blank quiz-nya. Di
Di sini kita tulis lagi tugas 3 materi 1 mengenai tumbuhan. Deskripsinya nanti silahkan jawab pertanyaan. Silahkan jawab pertanyaan. Nah, di sini kuesionernya kita coba akan menggunakan gambar. Nah, untuk gambarnya Bapak Ibu nanti gampang. Nanti tadi Bapak Ibu kan masuk ke sini ya. Bapak Ibu ngasih materi. Bisa saja Bapak Ibu untuk gambarnya ngambil dari, kita mencari lagi di sini. Misalnya pohon mangga. Nah, ya, pohon mangga kita cari di sini ada gambarnya. Nah, ada gambarnya. Ya, ini banyak pohon mangga. Nah, bagaimana cara mengambil gambarnya? Bapak mengambil gambarnya sangat sederhana, tinggal ditulis di sini snip tool. Ya. Atau snipping. Klik tool. Nah, nanti akan keluar, pilih new. Nah, Bapak tinggal pilih pohon mangga mana yang akan Bapak crop atau ambil gambarnya. Pengen gambar yang ini misalnya, Pak ya. Bapak Ibu tinggal crop aja gambarnya di sini. Nah, nanti di sini tinggal file, save. Misalnya disimpan di dalam satu folder. Di sini misalnya mangga 2. Nah, Bapak Ibu tinggal save aja. Nah, Bapak Ibu kembali ke sini. Di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan gambar yang sudah tadi Bapak Ibu crop. Nah, ada mangga 2. Open. Tunggu sebentar. Lagi upload. Nah, di sini sudah ada. Pohon apakah ini? Gitu Pak ya. Pohon apakah ini? Nanti silakan nanti tinggal Bapak Ibu apakah mau berupa pertanyaan, jawaban singkat, mau kecentang, mau pilihan ganda boleh. Kita pilihnya yang jawaban singkat saja ya. Teks untuk menjawab. Berarti kita tinggal di selesai ini, udah beres semua, tinggal dikirim. Nanti Bapak Ibu dilingkannya ke sini lagi, kita salin lagi, masukkan lagi ke tugas ini, kita tambahkan, kita kasih linknya, kita pastikan linknya, tambahkan link. Nah, ini kita buang. Nah, selanjutnya, kita topiknya adalah tugas, kita buat topiknya, tugas 3 materi 1 mengenai tumbuhan. Oke, kita tinggal ditugaskan. Nah, berarti Bapak sekarang sudah memiliki tugas 3 materi tumbuhan dengan jenis soalnya adalah yang gambar. Pohon apakah ini? Nanti di sini tinggal dijawab. Pohon bambu kata siswa itu ya. Nah, akan gambar. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sudah memiliki 3 tugas dan 2 materi. Nanti di sini lihat, benarkah kita sudah memiliki tugas? Nah, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu jawaban daripada peserta untuk mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 yang selanjutnya akan Bapak Ibu pilih. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan Bapak Ibu sebagai guru ya, pengajar, dan Bapak Ibu sebagai siswa. Nah, sekarang Pak, ya tugasnya ya Pak ya. Jadi gini, sekarang saya sengaja dalam sisa waktu ini kita buat sambil sekalian mengerjakan tugas, Bu. Tugasnya gampang. Tugasnya gampang. 1, Bapak Ibu buat kelas. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu Nah, sekarang silakan Bapak Ibu membuat kelas, Bu ya. Membuat kelas, nanti kode kelasnya nanti di-share di sini. Ya.
di-share di sini nanti supaya kita teman-teman bisa bergabung. Ya. Nah, tugas yang kedua, setelah Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu silahkan membuat minimal 1 materi dan 1 tugas di kelas Ibu. Tugas yang ketiga, ya, tugas yang ketiga adalah Bapak Ibu silahkan menjadi siswa di kelas yang lain, minimal Bapak Ibu bergabung sama 5 orang guru. Jadi seorang guru harus memiliki minimal 5 siswa dan kita harus minimal gabung dengan 5 guru. Ya. Nah, nanti semuanya itu di screenshot, Bu. Di screenshot dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Udah, kita kirim deh soalnya ya jawabannya. Nah, itu Bu tugasnya sederhana ya. Tugasnya sederhana sekali ya. Nah, apa-apa yang disebut dengan kelas? Nah, kita bisa lihat di sini Bu ya, yang membedakan antara kelas dengan siswa. Nah, kalau ini ada siswanya, berarti saya menjadi guru dengan jumlah siswa 49 siswa. Kalau ini berarti saya menjadi siswa untuk kelasnya Ibu Nia. Itu Bu ya, jadi bisa membedakannya. Nah, bagaimana ini supaya kita mengarsipkan kelas-kelas ini? Dan ini sudah tidak kepakai. Nah, kita tinggal klik ini, simpan di di keluar ya, karena kita sudah tidak lagi menjadi kelas 1 Pak, sekarang menjadi kelas 2. Kita tinggal dibatalkan pendaftaran. Berarti nanti saya akan keluar dari kelasnya Ibu Nia ya. Saya juga akan keluar dari kelasnya Ibu ini ya. Saya juga nanti akan keluar dari kelasnya Pak Bayu. Ya, nah, jadi ini saya akan keluar dari kelas beliau. Tapi saya nanti akan masuk menjadi siswa. Nah, contoh di sini sudah ada. Nah, saya akan coba menjadi siswa Pak Rifki ya. Pak Rifki. Nah, saya akan coba menjadi siswa. Caranya gimana? Klik, gabung ke kelas, masukkan kode yang Pak Rifki. Maka saya akan gabung. Oh, ini nggak bisa gabung ya nanti. Oke, kita coba akunnya ganti lagi, ganti ya. Nah, kita coba, saya tambah akun ya. Karena mungkin Pak Rifki sudah menjadi siswa saya ya. Kita pakai Kajampang. Kita cek ya, buat. Saya akan coba, nah ini yang versi bahasa Inggris. Saya masuk join kelas dari kelasnya Pak Rifki. Bisa nggak di sini ya? Nah, berarti saya sekarang sudah menjadi siswanya SD. Ya. Nah, di sini harusnya Pak Rifki kasih nama, jangan SD, tapi Rifki apa gitu ya. Nah, beliau sudah, beliau sudah membuat tugas nih. Nah, ini ada materinya. Oh, ini pertanyaan ya. Oh, ini materinya nih. Ah, ini materinya. Wih, materinya berupa YouTube ya, berupa video atau audio video. Kemudian pembelajaran. Nah, ada juga yang materinya gambar. Ini gambar doang, Mbak. Kayak pertanyaan ini ya. Nah. Selanjutnya, ini kita sudah masuk kelasnya Pak Riki. Silakan lagi teman-teman, silakan masuk lagi ke kelasnya teman-teman ya. Kita sharing dengan teman-teman yang lain. Oke, kita masuk lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh kelasnya ya. Salah satu contoh kelas untuk Pak Riki ya. Oke. Sementara silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dulu. Nah, untuk sambil kita menunggu teman-teman kita saling menukar kode untuk menjadi guru dan menjadi siswa, silakan. Silakan Pak, Bapak-bapak, sambil kita belajar. Jadi kita sambil praktek, sambil belajar ya Pak ya, supaya lebih langsung dipraktekkan gitu ya, supaya lebih enak. Ya, ini udah ada nih.
Nah, nanti Bu untuk tugasnya, untuk tugas ini, untuk kode-kode ini Bu, supaya bisa langsung diakses ketika lagi istirahat ya, nggak lagi live gini, bisa disimpannya di di Google aja, di Google, di WA group ya, supaya kita bisa mengakses ketika pembelajaran sudah selesai ya. Karena sekarang kita lagi proses pembelajaran ya, kita di sini aja simpannya dulu. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, silakan sambil nunggu pertanyaan atau ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Oh, mau bertanya kalau mau mengedit nama kelas harus kemana? Oke. Untuk mengedit nama kelas, Bu ya. Nah, untuk mengedit nama kelas, misalnya kelas, saya punya kelas nih. Ini ya, ini mau diedit. Ini mau diedit kelas ini. Berarti Bapak Ibu tinggal di sini aja pilih edit. Mau dieditnya apa? Ininya ganti misalnya daring gelombang 4 virtual. Simpan lagi Bu, otomatis di sini nanti akan berubah. Daring SD gelombang 4 virtual. Nah, Ibu ya. Mana Ibu teh ini yang mengedit nama kelas harusnya kemana udah. Saya telat masuk Pak, jadi saya harus masuk aplikasi apa dulu untuk materi ini. Oh, materi ini berarti ke Google, ke Classroom Pak. Classroom. Nah, ini buat Pak Ucu ya, buat Pak Ucu. Jadi kalau ikut ya, oh dari tadi ya Pak Ucu mana? Telat. Jadi boleh sudah. Pak Ucu dari tadi 5:30 ya. Oh, berarti barusan ya. Masuknya ke sini Pak Ucu ya. Nah, Pak Ucu masuk ke sini. Bapak buat, nah kita keluarin dulu ya. Nah, Bapak klik ini. Selanjutnya, Bapak masuk ke Classroom. Selanjutnya, Google Classroom. Ya. Nah, Bapak di sini tinggal masuk apakah mau menjadi siswa atau mau menjadi guru. Kalau mau menjadi guru ke sini, nanti Bapak buat, nah ininya diisi nama kelas 3 misalnya. Bagiannya nanti di sini diisi dengan Pak Ucu misalnya ya. Mata pelajarannya ini misalnya kelas 3 juga, uangnya misalnya kelas 3 juga. Nah, ini Pak, ini kalau Bapak nanti mau membuat kelas ya. Untuk membuat siswa, untuk Bapak menjadi siswa seperti yang tadi saya udah terangkan. Jadi Bapak tinggal pilih ini, Bapak tinggal gabung ke kelas, nanti Bapak tinggal masukkan kode yang ada di share oleh teman-teman. Apa ya? Nah itu jawaban untuk Pak, coba ini Pak Ucu, maaf bukan Pak Ucu, Ibu Ucu Mulyasari ya, maaf. Ada lagi pertanyaan untuk menambah soal baru bagaimana Pak? Tadi contoh hanya 1 soal, terima kasih. Oke, kita coba untuk menambah soal yang baru. Ya apa? 2 soal. Buat tugas kuis misalnya tugas 4 materi 1. Kemudian nanti silakan ini kerjakan soal. Nah, kita pilih yang misalnya yang pilihan ganda Ibu ya. Ini misalnya tugas kuis. Tugas 4 materi 1. Nanti deskripsinya kerjakan soal. Nah, di sini misalnya tadi
tugasnya ada berapa jenis pohon? Ini optionnya kita pakai yang pilihan ganda ya. Kita yang pakai pilihan ganda, misalnya option pertama ada 2, tambahkan, ada 3, tambahkan lagi, ada 4, tambahkan lagi, ada 5. Ini kunci jawabannya yang mana? Misalnya jawabannya yang 3. Nilainya ini sih berarti 50, karena kita akan coba buat soal ya. Selesai. Nah, ini tinggal di sini Bu, tambahkan pertanyaan, klik. Nah, berarti pertanyaan kedua. Nama pohon yang buahnya warna kuning. Nah, di sini jenisnya pilihan ganda lagi. Isi lagi bisnya ini misalnya pohon mangga. Di sini misalnya kedua pohon mangga, apa lagi ya? Belimbing kuning ya. Pohon yang apel. Nah, apa atau tambah lagi opsi ini lobby-lobby. Ada lobby-lobby nggak ya? Nah, ya misalnya kunci jawabannya apa? Jawabannya adalah mangga. Ini nilainya 50. Berarti jumlah nilai semuanya adalah 100. Kalau mau tambah sini lagi tinggal klik lagi tambah di sini. Ya, selesai. Nah, nanti ini tinggal dikirim. Nanti ini tinggal di-linkkan ya. Dikopikan linknya. Masukkan lagi ke sini. Ditambahkan linknya. Tambahkan linknya. Nah, ini kita buang. Sini poinnya 100 ya. Tadi kan kita sepakat nilainya 100 karena ada 2 soal. Masing-masing 50. Rubriknya kita isi dengan tugas 4. Mohon maaf, Ibu di stop presentingnya. Presenting yang Ibu Nailanya di stop. Yang Pak Eka di up lagi. Materi. Oke. Udah ya, sampai ya Pak? Sampai lagi? Ada. Lagi ya, sip ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana untuk menambahkan ini Bu ya. Nah, ini. Ini untuk menambah pertanyaan ya. Nah, nanti sekarang tadi sudah saya buat pertanyaannya, tugasnya tambahkan tinggal ditugaskan. Jadi kita udah punya 4 materi yang kita buat. Itu untuk jawaban yang Pak Sandra ya, menambah soal baru. Bisa tidak Pak 5 nomor tugas 1 link? Ya, yang tadi itu bisa ditambahin ya. Bisa, mau sampai 200 soal juga bisa. Ya, Pak. Saya tadi tambah. Kejawab, iya Pak, makasih, sama-sama. Hapuntenna telat pisan Pak, sinyalnya belum mendukung, sama-sama. Apakah ada maksimal soal untuk Google Classroom untuk sementara ini Pak? Saya belum ada maksimal ya, coba. Tapi sampai ke 40-50 itu bisa masuk Pak ya. Coba aja lah Pak, ya dicoba. Nanti kalau misalnya kita buat soalnya ada 30, 40 atau 50, baru 20 bisa sudah maksimal, kita buat link yang baru. Tapi kalau saya sementara ini sampai segitu masih aman Pak ya, masih aman. Ibu Intan ya. Selanjutnya Sandra, makasih kemana? Sama-sama. Dan buah yang ujungnya huruf K, nah itu bisa ya. Jadi nangka buruk. Nanti ya banyak ya. Ini mah nanti dijawabnya oleh ini. Jangan klik presentasi. Oh ini ya, bisa buat via Android bisa. Sama ya, kalau ke Android juga kita tinggal masuk ke Classroom aja. Saya pakai Android. Nah, jadi pakai bisa mencoba itu.
Pak cara menentukan jawaban benar dan soal multiple choice gimana Pak? Tadi sudah ya. Menentukan jawaban benarnya tadi tinggal kunci jawaban. Multiple choice tinggal pilih pilihan ganda. Google Classroom cuma pakai browser baik di laptop, komputer atau HP ya udah ya. Pak nanti tugasnya diulang ya di grup. Oke siap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekarang itu lagi mengerjakan tugas Pak. Ya. Bapak sudah punya satu kelas, sudah punya 5 siswa, sudah bisa membuat satu materi, sudah bisa membuat satu tugas, sudah gabung ke 5 kelas, udah selesai tugasnya Bu. Nggak usah dikerjain lagi di rumah ya. Udah selesai ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya, apa saja yang harus di screenshot. Nah, yang harus di screenshotnya satu, di sini tulis ya. Atau nanti saya ini yang mesti di screenshotnya satu adalah kelas ibu. Nah ini. Jadi yang mesti di screenshotnya ini. Bapak buat kelas misalnya tek. Nah ini berarti kelas ibu ya. Ini di screenshot. Ibu sudah memiliki 5 peserta didik. Nah ini tinggal di screenshot. Wah, saya udah banyak Pak. Ada 49. Udah cukup. Saya sudah punya tugas Pak. Nah ini tugasnya di screenshot. Saya sudah punya materi Pak. Ini materinya di screenshot. Ya. Oke. Nah selanjutnya itu yang pertama. Berarti Bapak sudah punya kelas, sudah punya materi, sudah punya tugas. Sekarang yang kedua, Bapak sebagai siswa. Nah kalau Bapak sebagai siswa ini Pak. Nah kalau Bapak sebagai guru atau Ibu sebagai guru di sini ada siswanya, berarti Bapak sebagai guru atau Bapak Ibu sebagai guru. Tapi kalau sebagai siswa nggak ada kelasnya, nah ini berarti Bapak sebagai siswa. Tinggal di screenshot aja ini Bu, screenshot. Tempelkan, berarti Ibu sudah berhasil menjadi siswa. Udah segitu. Ya, itu segitu. Ibu Siti gimana? Udah ngerti tugasnya? Ibu Siti tugasnya udah ngerti? Ini lagi serius kayaknya Bu Siti ya. Nah, jadi itu Bu. Jadi sekarang sebenarnya Bapak Ibu itu lagi ngerjain tugas sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekarang itu lagi mengerjakan tugas, gitu ya. Lagi mengerjakan tugas. Jadi di rumah tinggal di ini aja. Format file untuk pengumpulan tugas Word atau PDF terserah Bapak Ibu. Mau Word boleh, mau PDF boleh, ya. Oke, silahkan. Jadi kita sambil bekerja, sambil belajar, sambil ngerjain tugas, sambil ngopi ya Pak. Nah, santai aja. Silakan Ibu, ada yang tanya lagi? Nah jadi kalau kemarin mah kita masing-masing mengirimkan untuk Google Meet untuk saling diskusi, sekarang mah kita mengirimkan kode kelas untuk saling belajar, ya Pak ya. Nah waktunya mungkin sudah menunjukkan pukul 16.49, berarti sudah hampir jam 5 ya. Pertanyaan sudah saya jawab sementara di sini. Nanti kalau Bapak Ibu kurang paham, ingin diskusi, ingin lebih memperdalam mengenai pembuatan soal, silakan kita share di grup ya, di grup masing-masing gelombang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, ini ada pertanyaan, saya tinggal tugas ya, tinggal tugas. Jadi kita bisa sharing di media-media yang lain. Untuk menggunakan medianya, Bapak Ibu tinggal pilih apakah mau menggunakan media Classroom atau menggunakan media Edmodo. Yang penting tujuan kita adalah memudahkan siswa untuk belajar. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.